Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Mufarika dari kelas 4C Pendidikan Biologi Untirta. Teman-teman, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai GMO atau General Modified Organism. Jadi teman-teman, apa itu GMO? GMO adalah organisme yang gen-gennya telah dirubah dengan menggunakan rekayasa genetika. Dan tujuan dari GMO adalah untuk mengatasi kekurangan pangan yang dihadapi oleh penduduk dunia ini yang tidak mampu dipecahkan secara konvensional karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Akan tetapi, teman-teman, GMO ini memiliki pro dan kontra tersendiri, baik yang terjadi di negara yang GMO kembangkan maupun dari negara yang memproduksi GMO ini tersendiri. Para ilmuwan telah mengemukakan berbagai pendapatnya mengenai GMO ini. Salah satu dari pro kontranya yaitu tentang benarkah GMO berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan di sekitar kita, dan bagaimana dampak GMO bagi kesehatan manusia. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai GMO dengan menggunakan sumber-sumber yang telah saya dapatkan. Yang pertama yaitu menurut Solomon tahun 2010 dalam Sains Sintesis Protein merupakan sistem yang akurat tetapi tidak sempurna. Jadi teman-teman, ilmuwan tidak dapat menentukan 100% GMO ini aman bagi kesehatan ataupun tidak. Terlebih lagi, ekspresi gen merupakan peristiwa kompleks yang melibatkan banyak sekali kaskade dan reaksi. Suatu hal yang dikhawatirkan adalah adanya potensi penyalahgunaan rekayasa genetika untuk menciptakan organisme yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pembelajaran kasus menunjukkan bahwa banyak sekali kejadian yang menguatkan bahwa GMO tidaklah benar-benar aman bagi kesehatan manusia. Jadi, menurut Ewen tahun 1999 mengatakan bahwa tanaman hasil pertanian yang direkayasa secara genetika berpotensi mengekspresikan racun. Ewen juga menyatakan bahwa mencit yang diberi makanan kentang GMO yang mengekspresikan gen lectin galanthus nivalis agglutinin menderita gut mukose. Tantangan lain yang muncul adalah naiknya jumlah penyakit kronis yang awalnya dari 7% lalu meningkat menjadi 13% dalam 9 tahun di Amerika Serikat. Sejak GMO ini diperkenalkan pada tahun 1996. Jadi teman-teman, penyakit kronis tersebut antara lain contohnya seperti gangguan autisme, terus gangguan reproduksi, terus ada gangguan pencernaan, dan ada masih banyak lagi penyakit yang lainnya. Contohnya itu seperti produk susu yang dihasilkan oleh sapi yang kemudian didedahkan oleh hormon bovine, ternyata mengandung IGF-1, yaitu insulin like growth factor 1. Kandungan tersebut dapat memicu adanya kanker. Kemudian teman-teman, GMO ini memiliki 2 dampak secara bersamaan di bidang kesehatan, baik yang bertujuan untuk produktivisme maupun potensi yang berbahaya. Jadi hal ini merupakan tantangan yang besar bagi ilmuwan untuk melakukan penilaian resiko. Dan teman-teman, GMO ini dapat menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu monarki akibat adanya beta-toksin pada tanaman transgenik. Penggunaan GMO tanaman transgenik tahan hama yang disisipi gen dari Bacillus thuringiensis
berpotensi mencemari gen non-GMO. Racun yang dihasilkan dari bakteri Bacillus thuringiensis atau disebut juga dengan crytoxin tidak dapat dibedakan dengan racun yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang berbahaya bagi sel manusia yang terisolasi. Dan masih ada masalah yang lain, yaitu bioakumulasi pada makhluk hidup dan juga dampak terhadap ekosistem pada lingkungan ini, yaitu contohnya seperti salmon Atlantik transgenik tumbuh lebih cepat 6 kali dibanding dengan non-transgenik. Nah, GMO sendiri berpotensi untuk mengatasi berbagai masalah mulai dari dunia medis, pangan, lingkungan, dan masih banyak lagi manfaat dari GMO tersendiri. GMO juga dapat mengatasi berbagai penyakit. Contohnya seperti dalam mengatasi penyakit seperti dengan terapi gen dan juga vaksin pada tumbuhan transgenik. Dalam bidang pangan, GMO juga dapat dimanfaatkan sebagai memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas, bergizi, dan juga baik bagi kesehatan manusia. Di balik banyak sekali manfaat dari GMO juga memiliki bahaya tersendiri. Oleh karena itu, hal yang dapat diupayakan adalah ilmu risk assessment yang dapat menerapkan metode statistik agar resiko dapat dikuantifikasi dan dibandingkan. Selain itu juga perlukan juga sokongan dari teknologi dan juga ilmu yang baik dalam mengembangkan GMO. Dan juga tidak lupa pihak berwenang juga harus menetapkan serangkaian aturan atau regulasi dan juga sistem pengawasan yang cermat. Penggunaan GMO tidak boleh mengabaikan keselamatan, biodiversitas, dan berkelanjutan ekosistem. Diperlukannya juga kerjasama multidisiplin, ilmu seperti politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena GMO ini mampu memberikan dampak yang pasif bagi kehidupan manusia dan juga adanya ketidakpastian akibat yang dapat ditimbulkan oleh GMO. Nah, itu adalah pendapat saya mengenai GMO. Apakah GMO ini berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan di sekitar kita atau malah bermanfaat? Itu adalah menurut sumber-sumber yang saya dapatkan bahwa GMO ini tidak 100% memiliki manfaat bagi manusia. Dan juga GMO ini tidaklah 100% aman bagi kesehatan manusia. Jadi teman-teman, cukup sekian pendapat saya mengenai GMO. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.